Jadi saya punya kendi ada 5 nih. Ini nyawa saya nih Om Uya. Kalau 5-5-nya meledak ya gue mati. Allah punya azab kasih ke saya. Gimana 3 bulan saya ngerasa diri saya cuma kebakar, kesiksa dari pala saya sampai ke vagina saya kayak orang ditusuk. Yang nembak saya pakai tombak ke perut, orangnya udah tua, banyak tatonya, terus di sininya bolong di kupingnya dia panjang banget. Terus dia pakai bahasa Melayu tapi halus banget. Pokoknya intinya, lu kalau mau tobat gue tolongin, kalau lu enggak, makin abis lu sama gue. Yang lagi rame banget. Kenapa? R. Siapa? R. Itu udah lama saya ngelihat, memang ada di hati saya saat saya belum viral, dari saya belum viral. Coba ya Allah saya ditemuin sama dia gitu. Saya pengen megang bener gak sih yang saya lihat di badannya. Memang yang jahatin dia itu dulunya orang terdekat dan bukan 1-2 orang. Dulunya orang terdekat. Ini artis nih? Artis. Dari ketinggian 35.000 kaki, rumah Uya. 3, 2, 1, close the hordeng. Ceritanya di pesawat gitu. Oh iya. Keren juga. Nah, saya lagi terinspirasi dengan ketinggian berapa ribu kaki gitu. Keren Mbak, juga. keren ya Mbak? Keren. Ya, Mbak Ria. Siapa Mbak Ria ini? Ini adalah mantan dukun santet. Waduh, ini kita lihat artikel dulu guys ya. Kisah tobat dukun santet perempuan. Ajal sudah di depan mata setelah keok bertarung, selamat berkat ucap kalimat syahadat. Dukun santet ini kapok dan tak mau lagi santet orang. Taubat setelah kena serangan balik dukun Kalimantan, akui hampir mati. Pengakuan belak-belakan dukun santet yang dulu sudah tobat, dulu pernah pelihara 2 jin. Pengakuan dukun santet yang bertobat, orang yang kusyuk sholatnya paling susah disantet. Inilah doa penangkalnya. Nah, berapa lama jadi dukun santet, Mbak? Dari 2013, tapi 2012 itu sudah selesai semua ilmu, jadi mulai prakteknya 2013. Oke, semua ilmunya kuliah di mana nih maksudnya? Ada perguruannya kita. Nggak belajar gitu? Belajar. Saya berendam dulu di telaga, puasain dulu, semedi dulu. Ada Om, nggak ada fakultasnya aja. Oke, nggak ada fakultasnya ya? Iya, cuma ada gurunya aja. Terdaftar di PD Dikti nggak? Nggak ya? Iya, nggak ada. Iya. Akreditasinya ada. Iya, tapi emang bener ada tempat belajarnya, ya. Oke, dan itu emang tempat belajar bener gitu kan ya? Oke, jadi ilmu datang belajarnya datang kan? Awalnya tuh silat. Nggak beli jasa kan ya? Ya enggak lah. Iya. Itu jalur belakang itu, jalur belakang. Iya. Ini benar belajar. Silat awalnya gimana? Saya belajar silat dari SMP. Terus saya ditawarin sama guru saya untuk ilmu kebal. Naik lagi SMA kebal saya lebih tinggi lagi sampai rambut itu kalau digunting saya harus dicopot dulu tuh. Ilmu kebal saya yang ada di pala. Nggak bisa kegunting. Saya ngetes soalnya, terus papa saya kan tahu almarhum sama mama. Lu jangan bikin malu gua, copot. Lu kayak orang gila lama-lama lu pakai ilmu begini gitu. Belajar ilmu kebal berapa lama? Dari 2006. Berapa lama? Belajarnya? Ya 41 hari. Ngapain belajar dia? Puasa, semedi, amalan. Karena itu puasa saya boleh di rumah, jadi saya lakuin di rumah. Oke, habis itu kebal gitu? Iya, terus nanti ada tahapnya kayak hari ke-7 atau pokoknya hari ganjil. Saya setoran, nanti guru saya datang atau saya yang datang ke guru saya gitu. Nanti dites, ada pertama kita kayak sapu lidi tahu nggak tuh Om? Bambu, terus serbukan bambu kan tuh diruncingin, balok. Nggak sakit tuh? Enggak, aman. Terus pakai bacok, dibacok. Pertama dites dulu ya kayak orang-orang debus lah gitu. Mulai terakhir minyak panas, kita masukin tangan kita, cuci muka, minyak mendidih. Terus baru beton yang kayak di tol tuh, pinggir-pinggir tol. Nah itu pakai alat berat, diangkat ke badan. Dilempar. Baru udah jadi orang sakti. Saat itu. Umur berapa tuh? SMP. SMP udah kebal? Iyalah. Dipukul gitu nggak sakit? Ya dipukul, dibacok juga, nggak apa-apa biasa. Oke. Itu musyrik gak sih kalau gitu? Semuanya musyrik lah, kan? Saya percaya sama setan. Oh itu setan berarti? Ya iyalah. Kebal itu setan? Iyalah. Bukan ilmu tenaga dalam? Enggak. Tenaga dalam ada, tapi lebih kayak saya muja. Oke. Orang tua nggak ngelarang? Bapak saya yang ngelarang, ibu saya nggak tahu karena ibu saya kan ya ibu-ibu deh, nggak pernah mau gimana ya, nggak dalam banget gitu nanya sama saya gitu, karena dia nggak ngerti saya ngapain. Tapi kalau papa saya, karena dia suka mainin keris gitu, terus ngeliat saya kayak gitu, saya suka ngelawannya, papa aja keris dibunga-bungain.
kenapa aku Oke. nggak boleh? Ya udah. Dan dia tahu kalau di keluarganya dia tuh pasti ada regenerasi penerus. Dari ilmu kebal. Kesantet. Kesantet. Ya, jadi saya ditawarin sama guru saya, kalau teteh mau nanti abah kenalin sama guru abah, kita naik tingkat. Nah, saya kejebak nih sebenarnya, saya nggak tahu naik tingkatnya itu. Saya pikir cuma sakti di kebal aja, ternyata ilmu hitamnya ngejurus ke santet, teluh, guna-guna, terus pelet, gendam, sampai ke pesugihan. Oke. Pas berapa lama belajar akhirnya tahu itu ilmunya gituan? Ya pas belajar, pas lagi di telaga, kayaknya ini ngedalamin ilmu santet nih gitu. Soalnya ada satu bacaan bahasa Jawa gitu, kayak ngasih tahu cluenya tuh apapun yang saya pegang, melempar ke badan kamu, kamu akan jadi pengikut saya gitu. Oh iya? Jadi ada bahasa lagi, siapapun kamu itu wayang saya. Oke. Yang bisa diatur-atur. Iya. Jadi kamu dalangnya. Iya. Oke. Ini menarik nih. Tapi kita mengungkap ini bukan berarti kita belajar ya. Ya. Ini justru ada pembelajaran bahwa ini udah tobat. Nanti akan diceritakan juga apa efeknya, gimana perasaannya biar kita tidak terjerumus di situ kan. Iya benar itu. Nah, jadi ini jangan Itu yang saya lihat mau. negatif ya. Oke. Akhirnya kenapa diterusin udah tahu ini bahwa dari ilmu santet? Satu, saya dendam banget Om. Kalau keluarga saya itu diacak-acak sama orang, Oke. dihina sama Iya. orang. Apalagi memang saya bukan keluarga orang mampu, Iya. saya orang nggak Iya, ada. iya. Dihina sama orang tinggi, saya mau balas pakai tangan nggak bisa, pakai mulut ya saya malu. Iya. Terus pakai duit saya nggak punya. Akhirnya saya belajar kayak gitu. Pokoknya saya cuma dalam hati liatin aja lu, gue matiin lu nanti gitu. Dan itu kebukti. Siapa yang mati? Ada orang saya aja, abisnya dia jahat sama kakek nenek saya. Abis Diapain kakek nenek? santet. Kakek saya mati. Disantet? Ya. Kenapa meninggalnya kenapa? Jadi nenek kakek saya kan jualan kue, nih yang Oke. tahu banget saya, tahu kan? Emak bapak gue, nenek gue kan nenek kalau dipanggil emak bapak. Emak sama bapak saya tuh dagang kue, kue gorengan gitu. Malam dia goreng, terus di belakang rumahnya dia jualan goreng itu, pintu kan selalu dibuka langsung, namanya rumah padat kan, tetangga gitu. Dia lewat kayak dia mau selingkuh gitu, ketemu sama selingkuhannya Iya. dia. Nenek saya nggak negor nggak apa, dia marah katanya nama keluarga saya kan namanya Waanda, Suhanda. Oke. Liatin aja tuh keluarga Waanda salah satu ada yang saya buat bener, kakek saya langsung kena 2 minggu dari dia ngomong kayak gitu. Terus badannya dia, saya sampai ngambil adiknya nenek saya yang di Banten dibawa ke Cipete, diobatin keluar beling, terus rambut dari Kamu lihat sendiri tuh? Iya, saya SMP itu. Iya. Habis setelah itu saya itu kelas 2, saya lagi mau belajar ilmu kebal. Dari situ saya kayak ngegenjot diri saya, lu lihat lu nanti kalau gue gede gue santet balik. Nah, itu keluar semuanya beling, terus ada kayak pecahan silet, terus serbuk-serbuk dari rotan, kayu tuh kayu serut. Nah, terus ini yang bisa ngelihat cuma anak laki-laki dari bapak. Nanti pakai celana pendek hitam, tapi nggak boleh pakai daleman. Nanti saya kasih dah tuh ada menyannya gitu. Terus om saya almarhum, om saya udah almarhum kan, om saya yang ngeliatin. Terus dia langsung nangis, tahu kalau yang ini tuh tetangga yang sebelah sini. Terus nenek saya, kakek saya semua dimimpin sama orang itu juga. Jadi pas saya udah bisa santet, saya santet balik. Orang itu? Iyalah. Terus gimana dia? Ya jadi gila, sekarang kayak orang gila. Iya orang dibilang hidup tapi nggak punya pikiran, dibilang mati nggak mati, tapi saya bikin hancur aja hidupnya dia. Oke. Sebelum Tapi kalau pasangannya udah saya bikin mati duluan. Hah? Kan dia selingkuh tuh, saat itu kan selingkuh. Yang selingkuhannya udah dai. Nyesel nggak lakuin itu? Enggak. Nah, kenapa? Saat itu enggak. Oh, saat itu, oke. Enggak. Ya kalau saya sekarang ya dibilang nyesel, makanya saya tobat. Oke. Intinya mendalami ilmu itu. Oke, saya nggak tanya belajarnya gimana deh. Pokoknya intinya bisa jadi dukun santet. Berapa lama tuh prosesnya? Kalau untuk prosesnya dari belajar itu sebenarnya cepet Om. Saya termasuk cepet 188 hari itu saya udah jadi. Udah bisa dan saya udah langsung praktek. Apa praktek pertamanya? Praktek pertama itu dari bilang klien pokoknya dari abah saya itu punya orang yang datang, terus dia bertiga dengan samaan maunya apa, saya disuruh ngerjain salah satunya. Coba teh kerjain tuh si Neng itu, katanya bapaknya dia selingkuh, pengen biar bapaknya nanti sama selingkuhannya di jalan kecelakaan tapi bareng, biar kelihatan azabnya kayak gimana dari keluarganya. Pokoknya lu bikin berdua tuh kecelakaan. Ya udah saya lakuin, ambil tuh menyan saya,
foto 2 dicetak, saya kerjain, ya saya satuin dah tuh raganya dia, jiwanya dia. Pas ada momennya dia pas jalan bareng, ya udah jin saya suruh nabrak ke mereka. Jadi seakan-akan dia ngelihatnya itu entah pembatas jalan, pohon atau apa, dia lagi jalan padahal nggak ada apa-apa. Brok dia nabrakin diri. Gitu. Buang banting setir sendiri. Gitu. Meninggal. Jadi itu pengalaman pertama tadi. Oke. Oke. Apalagi yang pernah dilakukan yang tertega? Tertega ada dia saya buat jadi boneka saya, jadi dibilang mati enggak, dibilang hidup enggak, dia hidupnya cuma di kasur. Kalau dikatakan pun lumpuh, dia mau ke dokter sampai profesor pun dibilang semua tulang, otot, sendinya dia bagus. Oke. Jadi Tapi dia bingung. sakit. Tapi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Makan pun harus disuapin. Nggak bisa udah. Gara-gara apa tuh biasanya? Biasanya itu orang yang mau kayak hartanya dia mau diambil sama si A, terus kayak saya nih tahu seluk-beluk ke harta kekayaan Om Uya, terus saya mau nguasain itu. Nah saya bikin siapa nih yang paling kuat di sini buat ngambil alih itu, Om Uya. Saya tembak dulu Om Uya, habis Om Uya kena Tante Acit, udah selesai anak-anak baru saya nguasain begitu. Kebanyakan sih mereka yang rakus ya Om. Harta. Oke, ingin merebut kekuasaan, merebut harta. Kalau masalah percintaan? Ya banyak. Kalau percintaan itu kayak misalnya dia mau suami orang, istri orang, terus dia mau pacarnya dia nggak dapetin jodoh karena dulu udah nolak, terus jadi berat gagal jodoh. nikah. Nah ada Bisa tuh? gitu. Ya iya. Kalau orang berat jodoh diapain emang? Jadi supaya dia kita ikat untuk jodoh, mukanya dia, muka auranya dia kita Jadi gelapin. jelek gitu? Mungkin bisa kita tempelin kalau laki-laki yang dia suka, pokoknya kita titikin dia gini. Kalau siapapun jenenge punya jodoh, punya laki-laki gitu, kita tiup gimana caranya lu ngelihat dia jelek sejelek-jeleknya terus ilfil aja, hati kayaknya nggak klik. Oh, ditutup jadi? Ditutup. Oke, bisa tuh. Ya saat itu sih bisa. Kalau Berapa sekarang, lama itu akan terjadi dalam diri dia? selagi si pasien saya ini datang untuk ngasih asupan saya uang, saya lakuin terus. Kalau enggak saya berhentikan. Nah kalau si korbannya ini harus ke orang pintar dulu untuk ditarik walaupun sudah kita nggak kerjain. Tetap harus bantu. Oh, tetap harus dibuka? Tetap harus dibuka. Ya kayak pintu walaupun Om udah dobrak kan dia bisa kebuka. Tapi kan nanti nggak bisa dikunci lagi. Harus dirapin dong pintunya. Nah kayak gitu aja. Oke. Masalah bayaran. Berapa sih bayarannya orang ke dukun itu? Kalau ke saya ada red-nya, red card-nya nih. Oh, ada red card-nya? Oh, kayak selebgram ya? Iya. Saya lain itu, nggak mau yang ece-ece. Iya. Jadi megang paling rendah itu di 8 juta. 8 juta tuh ngapain? Buka apa, tutup aura orang, jodoh gitu. Terus yang kecil-kecil lah tentang cinta, tapi sampai dia tuh nggak nikah sampai umur 50 belum nikah-nikah, masih tetap perawan, tetap perjaka. Jadi bener dari karirnya dia sampai ke jodohnya kita hancurin. Tuh yang Pembuktiannya gimana? Untuk klien bilang bahwa ini berhasil apa enggak? dia tahu kan dia bisa cari tahu tentang kehidupannya karena dia orang deket biasanya, teman kerja, teman main gitu. Jadi bener loh teh dia kemarin punya pacar katanya mukanya kayak nenek-nenek, terus tambah lagi itu orang si tersangkanya ini nih yang mau nganuin korban ngojokin, jadi mental orang itu sebenarnya Om Uya Dipermainkan juga. Nah jadi di santet ini tidak pure semuanya itu 100% setan, lebih ke arah kita nyantet orang hajarnya itu mental dengan bantuan si tersangkanya juga nih si pelakunya ini. Oh iya lu tuh begini tahu nih. Lama-lama diyakinkan. Lama-lama mental orang turun ngedrop, itulah yang bisa bikin dia mati sebenarnya. Oh gitu. Gitu bully. Oh iya. Bully itu kan bukan dari jin. Iya. Ucapan yang nyakitin bikin hati sakit, perasaan mental itu. Lewat. Makanya sekarang kalau saya ngasih ke pasien-pasien saya yang mau berobat, ingat saya sudah bantuin kamu, kiai-kiai lain sudah bantu kamu, bahkan tangan Allah pun sudah turun. Tapi kalau kamu tidak punya keyakinan sembuh, mental kamu tetap maunya rusak, bukan mau dirusak, tapi maunya rusak aja, maunya nganggep dirinya dia disantet, itu nggak akan sembuh. Om. Jadi dari diri dia sendiri? Dari diri dia juga, bantuin kita. Oke. Pertanyaan tadi 8 juta tuh? Paling mahal? Paling mahal kalau untuk nominal ratusan. Ratusan juta? Ratusan. Bisa saya terakhir tuh 110 juta. Ngapain tuh? Orang itu yang Gara-gara apa? Itu yang bapaknya dia selingkuh.
Bapaknya selingkuh. Biar sama selingkuhannya. Bapaknya sendiri mati. Iya. Bapak kandungnya? Iya. Oh, yang tadi dibikin di jalanan itu? Oke. Cinta mana ya? Ntar saya ajarin gitu. Ya. Saya ajarin nanti Iya, Cin iya. kasih tahu ya kalau kamu ya Jangan selingkuh selingkuh, ya, gitu. ya, Kalau dia ya, selingkuh ya. ngomong Iya, gitu. ngeri, ngeri kali. Nah itu kayak Itu gitu. 110 juta? Iya. Berarti yang minta punya duit dong, orang kaya dong? Emang orang ada, jadi dia tuh sakit hati. Nih perempuan ini nyuruh bapaknya ngambilin harta emaknya. Jadi dia tuh punya gudang, punya warisan. gudang, punya usaha. Usahanya dia tuh gede om. Iya. Kayak pabrik toko Iya. rokok. Hmm. Ada di daerah Jawa Timur gitu. Terus kaya lah orang kaya gitu. Berlian mama saya semua diambilin, mama saya tuh disirep. Nggak Oke. percaya kalau ini perempuan, itu perempuan pegawainya. Jadi Pegawainya. pegawainya dia. Memang bodinya cakep banget. Oke. Gitar Gitar banget ya. Spanyol, Mantep iya. banget. Saya bilang sih ya wajar karena ibunya kan udah sepuh, udah tua kan. Bapaknya itu ya namanya dia yang pengusaha yang punya. Iya, pengusaha yang punya ada digodain sama ABG-ABG. Daging kan langsung Iya. lepek-lepek Iya. ya, bukan tulang Iya, lagi. iya, iya. Terus mau dapet, nih saya pokoknya mau pembuktian ke orang-orang, kalaupun nggak dibikin mati dia kecelakaan depan, Iya. ibaratnya lagi saat berdua. Bener. Tadinya mau dibikin Ini gancet. karyawannya nih? Karyawan. Asprinya Pak karyawannya nih? Karyawan ya. Oh iya, soalnya sekarang kan lagi banyak juga nih orang yang sama Asprinya gitu kan ya. Aspri apaan sih? Asisten pribadi. Oh. Asprinya diajak nonton bok. Terus satu minta di alpukat kocok ya kan. Ya udah siapa yang mau di sini? Iya 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 Hubungin iya. saya. iya. Enggak, Jangan enggak. nggak boleh, Udah karena ini enggak. musrik ya. Udah enggak. Nah, ini justru pelajaran tidak boleh karena nah, dari awal tahu bahwa ini adalah musrik, dosa besar. Kalau orang udah ketutup sama setan, penyakit hatinya nih, penyakit hatinya manusia lagi Iya, timbul, iya. mulai iri, dendam, marah, ya namanya musyrik, halal, apa itu udah nggak kelihatan om, Iya. udah nggak ada. Tapi Jadi, tahu. tahu lah dari awal saya ke kebal aja, ini dosa tahu, gitu. Tapi lakuin nggak ya? Cuma gue mainnya sama laki-laki lagi, gue enak basis. Gue maunya dibilang jagoan lah, nggak mau jadi cabe-cabean gitu. Iya, itu waktu ilmu kebal ya. Nah pas santet, nanggung lah sekalian aja jadi orang sakti. Orang kan bunuh orang. Iya. Kan tapi kan bukan tangan saya. Hah? Lah dia kan kecelakaan. Tapi kan Ya siapa Lu suruh yang- dia pikirannya dia mesum mulu. Kan gampang masukin setan saya. tapi kan kalau nggak ada lu, setan dan jin itu tidak bergerak. Iya, pasti. Iya. Cuma enak. Iya. Kita nggak pakai tangan kita langsung. Udah kayak gitu saat itu kan memang ada iya. dendam, jadi kelewat dendam jadinya. Oke. Saya dendam, dia dendam. Yaudah yuk kita lakuin karena saya juga nggak suka sama ada keluarga saya yang selingkuh gitu. Oke. Jadi Jadi intinya lu lewat nggak suka bareng. perselingkuhan juga. Iya. Oke. Udah barengan saat itu tuh kayak jiwa lu sama gue sama deh. Yaudah Iya, yuk sama kita satu kerjain. ini gitu kan Oh. ya. Oke. Dosa besar apa yang lu tahu pada saat itu? Ini musrik dosa besar apa? Dosa apa yang lu tanggung pada saat itu? Lu ngerti nggak? Tahu. Mencari tahu apa? Ya dosa paling besar itu di saat korban-korban saya yang saya sakitin sedikit-sedikit ya, kayak dia palanya sakit kan pelan-pelan tuh saya Iya, nyakitinnya iya, iya. pelan-pelan. Saya tahu dia pasti berdoa minta buat sembuh. Iya. Dan itu sakit banget, dia udah kemana-mana pun saya nggak bisa dan saya nggak mau negosiasi untuk menyembuhkan dia atau melepaskan sakitnya Iya. itu. Saya tahu itu dosa besar banget karena saya ngerasain. Lu ngerasain? Lu pernah nggak ngerasa kasihan sama korban lu? Ada yang saya disuruh ngerjain, saya bilang iya ntar saya kerjain, bayarannya saya ambil tapi nggak saya kerjain. Kenapa? Mukanya malas banget. Jadi Kenapa, kan Mas? saya emang bisa dari sebelumnya dari Wah, sebelum lu nipu dong kalau gitu. Iya, iya. iya. saya Hah? banyak kalau saya udah ngeliat foto, kebetulan saya bisa Iya, ngeliat iya, iya. orang dari Iya, iya. kecil juga peka ya om. Iya, iya, iya. Indigo lah dikatakan Iya, iya, gitu. iya. Jadi saya kalau lagi ngeliat, nggak dia emang orang baik banget deh. Nggak. Oke. Ini baik banget Karena emang. dia baik, dasarnya lu baik. nggak tega. Nggak. Yaudah sini gua kerjain, mana duitnya kan lumayan. Iya. Nah, dia emang Berapa lu terima duit? nerima duit 10 juta, 15 Oke. juta ya kan, Iya. taruh aja yang penting ntar malam kan gua jalan Nah, gitu. terus dia nanya nggak? Nanya lah perkembangannya gini-gini, udah daripada gua kesel lu gua balikin gua santet. Udah lu diem aja gitu Lu kan gertak enak. ya? Iya. Iya. Oh iya siap teh, ya siap teh. Ya udah lu cabut aja. Ntar lu datang lagi, ntar suka-suka gua, ntar lu gua panggil pokoknya gitu. Iya. Kan nggak berani dia juga bakalan.
Karena dia tahu udah banyak banget korban-korban Lo udah nerima surat, saya. ibaratnya udah nerima surat kuasa, lo bayar, lo nggak kerjain tuh ya. Kayak siapa ya? Tapi enak kalau lagi Iya. kayak gitu. Saya nggak setega yang di luar sana dukun-dukun lain kok Om. Iya. Masih saya punya hati nurani. Dukun berperi kemanusiaan. Dikit saat gitu ya. Dia pilih-pilih gitu. Iya. Cuma kalau emang saya lihat emang tega ya udah saya sekalian aja. Tambah lagi kalau lagi kepepet butuh duit. Ya, gue terima dah, tapi nggak Ayo gue jalanin sini kalau nggak udah. mau gitu. Mau matiin aja nggak apa-apa nggak beran gitu. Iya. Matiin aja. Ya marah kurang teh. Emang lu punya duit berapa? 20 juta doang. Tambahin 5 juta langsung gue jalanin gitu. Padahal nggak dimatiin. Iya. Siksa dikit. Teh kok dia nggak mati-mati. Lalu 25 coba tambahin lagi dah gitu. Beneran tambahin lagi. Jadi emang sekalian Iya. nipu. Iya, Kan iya. saya bilang dunia hitam, dunia yang gelap begini. Lu kejebak doang. Maksudnya? Orang yang ngejalanin kayak saya nih, cuma kejebak aja, saya nggak bisa hamil-hamil. Ternyata gue ada perjanjian gue nggak boleh hamil. Oh, ada perjanjian dengan jin? Dah iyalah. Apa perjanjiannya? Saat itu saya nggak ngerti kalau iketan yang saya pakai di saat saya semedi itu, kalau itu tuh buat perjanjian selama saya jadi dukun, nggak boleh saya hamil satupun karena pasti anak itu diambil sama jin saya, dimakan tumbal. Dan itu benar. Pernah hamil nggak pernah jadi? Udah 13 kali ya itu keguguran. terus? Kalau sekarang semenjak saya udah enggak, terus saya tobat, saya udah pisah juga. Saya kan sebelumnya punya suami, Iya. Suami saya udah pisah. 2020 saya kenal sama suami saya yang sekarang. 2021 hamil, Sekarang hamil berhasil? udah punya anak. Udah Saya punya anak? ada di bawah. Oh ya? 1 tahun 4 bulan, cantik anak saya kayak saya. Wah. Nggak sih, bohong itu. Cantik kok. Nah, pertanyaan pertama nih, pertanyaan gue. Waktu suami yang dulu nikah, tahu Nikah. nggak lo dukun? Ya tahu lah orang pugu dia yang mintain duit mahar. Sekian, dia mah gesit Oh, bener. dia manajer lo gitu? Iya. Udahannya dia yang dibawa mabok, dia bawa jalan, be. Dia mah keren. Terus pernah nggak suami lo selingkuh? Ya pernah. Nah, lo apain? Nggak. Saya buat keluarga nggak. Enggak. Saya nggak tega. Sampai sekarang pun kalau saya ngomong sama suami saya bisa kok jahat sama orang. Tapi nggak mau. Apalagi orang yang saya sayangin nggak mau. Oke. Suami lo yang sekarang, tahu nggak lo dukun? Ya tahu lah. Dari mana? Lalu saya cerita. Tahu cerita pas udah kawin apa sebelum kawin? Dari pacaran kan tahu juga saya suka bantuin ngobatin orang. Oke. Terus saya suka sombong sama dia. Ya, kan dulu gue dukun santet yang gitu. Dia pikir bercanda nggak? Enggak, dia udah tahu. Udah tahu. Udah Nggak tahu. takut malu. Enggak. Kan dulu kata dia. Oke. Kalau dulu pacarannya baru takut kata dia. Nah, lo bisa tahu nggak feeling lo sebagai dukun nih? Suamiku bohong nih, suami gue tahu nggak? Ya tahu lah, Nah. makanya yang dulu saya buang. Oh. Saya pikir nih, Iya, saya iya. masih pacaran Iya, sama iya, dia iya, aja nih iya. Om Uya. Saya ngomong sama emak saya, Ria, lu pindah tuh KTP sama kartu keluarga. Udah nggak usah pusing-pusing, gue menikah sama dia 4 tahun. Bener Iya. 4 tahun. Udah dari awal udah Gue tahu. udah tahu. Ya kan saya jalanin, ya kali masa ya Allah kagak berubah-berubah nih laki. Coba kali. Nggak juga ya udah saya buang. Iya. Buanglah Terus sampah pada tahu. tempatnya ya. Iya, dia selingkuh saya telepon, lu ngapain? Habis ngapain lu? Ye, gue tahu lagi lu. Iya. Gue ngeliat gitu. Di Dikirain Malioboro dia. nggak, Bon? Enggak. Iya. Di kamar saya. Wah. Lah kan saya Iya, kerja. iya. Nah, jadi saya tahu siapa tahu. Oh iya? Oke. Nah, terus suami lo yang sekarang nih, suka bohong nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Dia takut Enggak juga, emang dasarnya dia orang baik. orang baik. Oke. Nah, sekarang gini, lo tobat. Hal apa yang membuat lo tobat jadi dukun santet? Kok kalau ditanyain ini kan nangis mulu. Satu Gimana? Apa? Pengalaman? Satu ini ngerjain orang kan kalah. Iya. Kalah. Kedua, ya saya ngerjain orang itu kalah. Akhirnya saya dibalikin lagi, berbalik lagi ke saya disiksa alam, namanya siksa alam. Dibalikin lah, Allah punya azab kasih ke saya. Gimana 3 bulan saya ngerasa diri saya cuma kebakar, kesiksa dari kepala saya sampai ke vagina saya kayak orang ditusuk. Terus kaki saya tuh kalau napak nggak bisa karena ini yang di mata saya halusinasi saya cuma panas, perih. Saya pukul cuma lebamnya saat itu ada. Nyata lebamnya. Kayak orang dipukulin gitu. Nah, itu yang nolong saya cuma papa saya. Ada anak kecil, ya itu mungkin anak saya ya karena manggil saya ibu. Itu pertama kali dia nyadarin saya kalau ibu mah orang baik, ibu tobat aja. Nanti ketemu sama aku di tempatnya Allah, ya udah. Gue ngambil positif deh Om. Kali ini anak Allah titipin buat gue sadar. Gue belum sadar juga, belum mau tobat, belum gue ngucap kalimat sadar tuh gue ogah banget.
ketemu pulang, ketemu jalan, ada orang yang nolongin saat di rumah apa ya kayak dibilangnya rumah gua eksekusi orang tuh gua punya tempatnya. Itu kebakaran, habis kebakaran gua di depannya tuh ada sumur, ada yang nolongin, orangnya itu juga goib, nolongin gua bawa ke rumahnya dia, terus gua diantarin pulang sampai di rumah ya bokap gua lah orang yang selalu dukung gue, jadi cinta pertama gue ya bokap gue. Segala-galanya tuh dia yang ngingetin gue, dia yang bantuin gue dari titik nol sampai gue tobat. Nah, bokap lo emang orang pintar juga? Keluarga bokap gue orang bisa semua. Oke. Tadi lo bilang lo gagal. Lo lagi ngerjain kasus apa waktu itu? Udah kayak pengusaha gue ngandelin kasus apa gitu. Iya, kasus apa gitu, kliennya apa? Kliennya itu dia mau bikin atasannya dia sakit terus collab karena katanya atasannya dia ini jahat sama nih orang, jahat sama si pelakunya ini, yang kalau kerja tuh semuanya dilimpahin ke dia, tukang marah-marah, gaji jarang diturunin, tepat waktu, bonus, pokoknya sakit hati lah sama bosnya. Oke, gue yang marah-marah, gaji nggak dibayar. Emang tuh kalau bahasa saat itu emang tuh bos-bos laknat kudu gua kerjain. Tapi saya nggak tahu kalau dia itu emang turunan dari Kalimantan kan. Saya nggak negesin dia turunan lahiran dari mana ya saya kerjain aja. Hari pertama aman, hari ketiga aman. Ini udah mulai nih malam keempat. Saya habis ngerjain kan ada jubahnya saya kalau ngerjain. Saya buka, saya keluar kamar tuh, saya ngerokok dah nyantai. Kan ngerjain udah, mediasi udah. Terus meledak, ada suara meledak. Kalau satu masih aman. Ini 3 kali, jadi saya punya kendi ada 5 nih. Ini nyawa saya nih Om Uya. Kalau 5-5-nya meledak ya gue mati gitu aja. Nah ini udah 2 meledak, baru asisten saya keluar. Teteh, siang udah dipaihkan orang gitu. Saya mau dipahikin orang, saya balik ke kamar. Astagfirullah bener udah 2, pas ketiga kan kendinya pecah baru saya ngebalik, saya nggak sadar, ngejengkang, udah nggak sadar. Ya itu sadar-sadar saya bangun, kok di mata saya udah nih kebakar api, udah di leher api semua. Itu yang nembak saya pakai tombak ke perut, orangnya udah tua, banyak tatonya, terus di sininya bolong di kupingnya dia panjang banget. Terus dia pakai bahasa Melayu tapi halus banget, pokoknya intinya lu kalau mau tobat gue tolongin, kalau lu enggak makin abis tuh sama gue. Dan gue nggak mau tobat di situ. Oh, nggak masih mau. kekeh, masih. Lu udah tahu tuh gara-gara apa? Tahu, kayaknya kalau di situ gue pasti masih bisa, gue masih bisa ngelawan, gue masih bisa ngelawan. Ternyata nggak bisa, gue nggak mampu. Terus? Bokap gue lah yang ngingetin ke gue, udah cukup ikutin papa, kamu baca syahadat, nanti papa bantu semuanya. Akhirnya diambil air wudhu, gue juga nggak bisa, diajarin tayamum. Jadi lu nggak pernah sholat apa itu? Bukan, nggak bisa jalan, kan nggak bisa bangun. Nggak bisa sholat lah Om. Ya jadi dukun sholat juga waktu itu? Enggak lah, enggak kan? Sebelumnya. Iya. Kan dari kecil diajarin. Iya. Makanya pertanyaan orang awam. Jangan marah dong, gue ngeri nih. Iya. Terus ambil wudhu nggak bisa tayamum, diajarin. Duduk, mau belajar kan, buka mulutnya, panas. Syahadat panas, jadi dia panas, nggak kuat, panas. Syahadat, ayo papa bantuin, karena baru kemarin bokap gue udah meninggal 1 tahun. Jadi kemarin tuh baru tepatnya 1 tahun bokap gue meninggal. Di situ tuh dia gimana usahanya buat bikin gue tuh tobat biar ngurangin sakit gue gitu, panasnya gue. Terus dia siram pakai apapun, dia udah bacain air, nggak bisa, emang gue harus syahadat. Akhirnya diajarin dia syahadat, gue pelan ngucapin dia walaupun bata-bata. Pelan, itu agak redam di leher gua kan gak begitu panas, tapi berasanya itu dari kaki, ujung kaki sampai ke dengkul tuh enak banget, baru gua bisa tidur. Langsung hilang? Enggak. Prosesnya 3 bulan dan itu 3 bulan tuh tersiksa tuh? Lu jerit-jerit tiap hari dong? Kayak orang gila minta dibasahin mulu Om, tiap hari minta disiram gue. Itu bapak gue nutupin itu semua dari orang ibarat tetangga lah gitu, cuma yang tahu bokap gue. Terus ke kamar mandi dianterin bokap gue, akhirnya ada satu titik gue mau sholat malam karena gue udah nggak kuat, gue bilang papa aku mau tobat, ya udah dibantuin sama bokap gue. Ya udah dibantuin, pas sujud gue terakhir gue ngomong kalau memang Allah mau ngembaliin sempurna saya jadi manusia, saya mohon ampun dan semuanya yang ada badan saya pulang ke yang punya karena saya udah nggak kuat, saya udah nggak mau nerima. Pokoknya itu semua ucapan saya keluarin di situ.
Saya bangun dari sujud saya, tahiyat akhir, nggak tahu kenapa Om, leher saya hilang panas, tapi langsung ubun berangsur-angsur. berangsur. Kalau leher langsung hilang, tapi kepala masih. Jadi di atas ubun-ubun saya paling sejengkal nih, kayak saya ngeliat kiparan api aja. Itu mulai redap, tapi masih panas di ubun-ubun saya, masih sakit banget, kayak orang dipendem gitu. Terus awal saya bilang yuk baca la ilaha illa antanya dibanyakin lagi, terus al-ikhlas saya banyakin, ayat kursi saya baca, terus ada satu bacaan saya selalu ngajarin sama pasien saya, penangkal santet, kalau bagi saya perisainya itu kan surat An-Naba dari ayat 1 sampai 40. Saya baca itu, diajarin sama bapak saya, itu tentang kematian. Gimana kematian itu kamu udah ngerasain hampir setengah hidup kamu itu mau mati. Kamu udah tahu penyiksaan itu rasanya kayak gimana. Coba balik ke Ria yang dulu, nolongin orang. Dari kecil kan saya dibantuin, maksud bantuin bapak saya, teman-teman bapak saya bantuin. Coba hatinya dibuka lagi, diikhlasin, buang itu semua. Kalau kamu masih punya barang-barang, papa yang bersihin, papa yang buangin. Enggak, saya minta ke Cirebon. Karena bapak saya kan orang Cirebon. Saya minta di Cirebon, saya pengen tenangin, tapi bapak saya nggak ngizinin karena saya bangun aja nggak bisa. Nggak lama saya ngambil handphone saya kan dulu masih jadul lah gitu, ada 3 biji. Saya telepon, ternyata abah saya meninggal. Jadi saat saya sujud itu, saya minta untuk dikembalin semua karena tulus dari hati saya udah nggak mau. Ya itu kembali lagi ke yang punya. Nah abah nggak bisa terima kayak gitu. Jadi abah bilang kalau mau lepasin, ngomong dulu sama saya. Jangan ada orang pintar yang ngelepasin, karena harus itu nyawa saya. Jadi abah berkorban? Ya emang abah itu kan punya abah. Jadi berbalik lagi ke abah. Tapi karena itu tulus dari kita, ya balik lagi Om Uya, kebesaran itu semuanya punya Allah. Saat Allah bilang pulang, ya udah semuanya pulang. Dan kalau emang Allah masih ngasih saya waktu, ya kayak sampai sekarang. Kalau saat itu saya nggak punya waktu, kan saya udah meninggal. Makanya saya mau tobat, mau gini, apa yang saya punya udah saya tolongin orang, pure untuk yang sakit. Kalau dia emang sakit kan saya tahu caranya orang diikat kayak gimana, orang disakitin kayak gimana. Caranya negosiasi sama dukunnya itu lewat goib, lewat batin gimana, saya tahu. Jadi sekarang saya balik lagi posisi saya untuk ngobatin orang. Oh sekarang masih ada jin? Ya dia mah jin semua, udah hidup saya jinan aja teman-teman. Jinnya nggak hilang jadi? Enggak. Ada berapa jin? Kalau jin untuk temen, saya yang dari kecil saya selalu ngelihat dia itu ada 2. Nah nambah 1 lagi, saya juga nggak ngerti nih dia bisa nambah dari mana gitu. Apa dia nambah pas saya lagi bersemedi, apa di mana, pokoknya ada dia aja. Kalau saya nolongin orang dia ada. Sekarang ini ada dong jin di sini nih? Banyak. Hah? Oh enggak, banyak. Ada nih? Ya ada. Lihat saya gimana nih jin? Nggak biasa aja dia mah. Biasa dia aja? nggak bukan jin yang kepo. Nggak iseng, nggak jin kepo bukan ya? Nah, jadi mereka saya gunakan hanya untuk kalau buat bantuin orang aja. Dan sekarang masih dipergunakan jinnya? Masih. Nah itu kalau itu musyrik nggak? Kan saya gunain dia buat ke sana, bukan ke pasien saya. Ya, gimana sih jadi bedanya jadi? Pegang pasien dengan tangan saya. Ya. Balikin ke sana buang santetnya, balikin, saya nggak balikin. Oh jadi sekarang ngobatin orang yang kena santet justru? Oke. Ngobatin. Oh ngobatin? Ngobatin. Gitu ya? Emang ngobatin. Oke. Saya gunain apa yang saya punya dari dulu. Oke, jadi masih ada manfaatnya? Ya, seenggaknya gini, karena saya tadinya pelaku utama, jadi saya gunain apa yang saya punya dulu, saya gunain nih buat nolong orang, karena saya pelaku utama itu, saya tahu ngerti jalurnya kayak gimana. Jadi saat saya ngobatin dia, oh lu disantet, begini, sakit lu gini, oh nih, dulu gua ngerjainnya caranya kayak gini, gua hilanginnya pakai cara ini. Udah tahu ya? Udah tahu. Oke, nah ada kesulitan nggak selama sekarang ngobatin? Kan jadi versi sekarang ngobatin ngelawan berarti kan? Apa yang paling sulit? Paling sulit kalau untuk ke setannya belum ada, atau ngebalikinnya belum ada. Tapi penanganannya itu yang sulit itu kebanyakan mereka mintanya online. Jadi saya sulit nanganin online. Dukun online? Ya. Jadi jarak jauh. Oke, susah tuh. Saya liatin gitu, nih gini. Jadi saya kudu tirakatin dulu, puasain dulu. Ntar belum saya selesai puasa, dianya, teh saya belum sembuh-sembuh. Ya orang puasanya juga belum diselesain gitu. Terus kalau udah diselesain, nih kok belum sembuh-sembuh, baru saya marah. Mendingan ketemu saya aja deh, saya pegang. Jadi situ ribet, saya ribet jadinya gitu. Ya kan? Galak dukunnya. Ya kesel, maksudnya lu tahu kalau penanganan kayak gini kalau nggak eye contact gitu, saya nggak pegang, ya bingung. Orang sunatan aja masa bisa online, kan susah bentuknya bingung.
Sudah gitu ya. Kan nggak mungkin berbentuk. Iya. Terus kayak sakit. Om Uya selama COVID kita lewat online kerja ataupun lewat apapun lewat online, enakan ketemu apa online? Ketemu lah. Ya kan? Online kagak enak. Apa kita ngomongnya? Padahal kita lagi nggak pakai baju ya kan, cuma nggak pakai celana. Yo, dia nggak tahu kita main-main. Nah, maksud saya, lu kalau ketemu langsung. Kalau misalnya memang penanganan online, dimaklumi kalau durasi pengobatan itu pasti panjang. Ada waktunya saya lagi lelah, saya nggak ngerjain dia, tiba-tiba saya ketiduran. Nah, kalau megang langsung sekali dua kali saya tahu, insya Allah bukan saya bilang saya sakti kalau kali ini. Allah ridho sembuh. Karena saya cuma pakai doa doang, saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau sekarang. Nggak kayak dulu nyuruh setan. Kalau yang ini, tuh gimana? Nyabut setan, lu bawa tuh setan. Dah, kan lu sama-sama setan. Jadi ajak setan yang jin yang itu ngebawa setan ya? Iya, udah lu ikut, karena gua nggak bisa gitu. Udah lu ikut. Nah, enaknya ngomong sama setan gini, bisa ngomong sama setan. Nah, setan yang di belakang ini dikasih makan nggak? Kasih makan kalau saya ngewirid, ya dia ngambil energi dari saya. Energi apa tuh? Ya positif lah. Sekarang gini, kenapa adanya kodam? Kenapa adanya korin? Kalau kita mau puasa, kita mau sholat, apapun yang ada di badan kita, dia akan timbul dengan sendirinya karena goib itu berdampingan dengan kita. Dia ngambil energinya jadi positif, jadi dia makannya yang positif, bawanya jadi positif juga. Tapi kalau kita sukanya marah, ngedumel, wah nggak jelas, terus kita baca Quran juga nggak pernah, apa-apa juga nggak pernah. Jadi yang dia sirap ke badan kita itu energinya negatif, gitu aja. Kalau itu musyrik nggak? Ya enggak lah. Kalau tadi ngasih makan itu nggak? Ya kan saya ngaji, maksudnya ngaji musyrik. Enggak. Ngasih makan? Ya ngasih makannya begitu, saya ngajiin, wiridin. Nah, saya orang awam, jangan marah dong. Kan saya nggak tahu, ya kan. Makanya saya nanya. Saya kenapa ngegas mulu? Karena suara saya, Om. Nggak apa-apa. Saya ngomongnya begini. Sekarang untuk ngobatin orang ada tarifnya? Enggak. Jadi gini, kalau dia datang ke rumah saya, penanganan langsung sama saya, dia ngasih seikhlasnya aja, saya terima. Tapi kalau penanganan online, saya minta mahar. 7 hari gue puasa, ntar giliran 4 hari saya puasa, dianya kabur. Itu kebiasaan. Terus apa enggak udah berhasil, cabut begitu aja. Saya kan masih manusia, kadang-kadang saya kesel, udah saya balikin aja lagi gitu. Jadi saya kesel jadi sumpahin lagi kan orang. Nah, lebih enak biar afdol yang namanya ini tentang ilmu goib. Ibaratnya ilmu yang saya pikir semuanya itu emang tetap kepercayaan. Tapi ada penajamnya. Memang ada penajamnya dimaharin gitu. Cuma kalau maharnya saya nggak mau kayak orang-orang yang sampai jutaan sampai gede-gede enggak. Masih tetap di batas normal. Satu, jarak kita jauh. Saya ada yang saya puasain beberapa hari. Saya punya bayi juga, mohon di ngertiin. Tapi kalau ketemu langsung sama saya tidak pernah menentukan uang berapa. Situ kasih saya berarti itu rezeki saya. Kamu nggak ngasih, ya udah berarti rezeki kamu saya pegang. Kan saya dapat rezeki dari mana-mana. Dari mana-mana, benar. Nah sekarang setuju gak kalau sekarang Ria masih dibilang dukun? Enggak lah, saya marah lah. Marah? Jadi apa bisa dibilang? Ria, apa tadi dulu ya, yang cakep. Paranormal? Spiritual. Apa sih? Tolong Bang. Orang pintar? Kalau dalam supranatural kan enggak. Si norak banget. Tinggi. Naon sih? Supranatural, orang pintar, paranormal? Ya enggak, tukang ngobatin aja lah. Saya juga bingung kalau dukun kan saya nggak mau. Tabib mah yang tua gitu-gitu. Apa ya? Kalau dibilang sih spiritual gitu. Iya, ahli spiritual. Ahli spiritual. Konsultan spiritual. Ya terserah, tapi jangan dukun, saya nggak mau. Udah masa lalu lah ya. Ya, tapi banyak yang ngomong juga DS, dukun santet, kan kurang ajar. Oh, masih dibilang ya? Iya, masih dibilang dukun santet. Aku mau nanya nih, semua dukun tuh asli apa ada yang palsu juga? Ada yang palsu, banyak palsu. Berapa persen yang asli? Yang asli itu malah tidak menampakkan dia sakti. Iya. Udah itu pasti sakti. Iya. Tapi kalau, nih gua sakti nih, lu lihat nih, gua sang. Alah, apa sih? Yang di TV-TV itu? Ya, gimana ya, antar saya salah, saya disantet lagi. Nanya saya. Oh, iya. Ya gimmick kali. Ya, saya juga nggak tahu. Ya gimmick kali dia. Makanya kan saya bilang dunia hitam itu tipu-tipu doang. Apa? Dunia hitam itu tipu-tipu. Kenapa? Kayak saya nyantet dan segala macam. Orang saya jadi tipu setan, saya malah kena. Oh, ditipu setan ya? Ya, saya sering banget ketipu setan. Di mana ditipu setan? Ya sering.
Saya sering ditipu setan. Dia suruh saya kerjain, lah tuh orang kagak sakit-sakit gimana ceritanya sih? Oh, setannya ingkar. Iya tukang bohong. Setan juga bohong. Belajar sama siapa tuh setan ya? Saya juga nggak Padahal ngerti dikasih orang makan. kasih makan, kan ada tumbalannya, kita ngasih dia makan. Waduh. Kita kasih darah ayam, darah babi gitu. Oh iya? Kita kasih makan. Nah sekarang pada saat berapa ini. persen dari 100% dukun yang palsu, berapa persen yang asli, berapa persen? Yang ya 70-30 lah. 70% dukun palsu semua. Oke. Nah, sekarang gini. Pernah sekarang udah obat kan? Penyesalan apa yang paling terdalam saat dulu menjadi dukun santet? Saya bikin malu diri saya dan keluarga saya. Dosa yang nggak pernah tahu sampai kapan kayaknya nyelimutin di otak saya, di hati saya, terus apakah ada pahala buat saya sampai sekarang. Meskipun saya udah nolong orang, saya nggak mau nilai jumlahnya berapa yang saya tolong, seenggaknya mengurangi rasa sakitnya dia. Tapi apakah bisa Allah maafin saya? Ya saya wallahu alam, kalau memang Allah masih mau nerusin saya buat bantu orang, berarti Allah mau ngizinin saya tobat, ngizinin saya memperbaiki ini yang dosa-dosa. Tapi sampai sekarang saya ngerasa orang tua saya kayaknya yang udah meninggal ya, belum puas. Masih belum puas. Jadi belum puas kayaknya saya masih dosa aja. Kalau mama saya kan ngelihat, langsung bisa saya senengin, bisa saya ya udah nih mas saya mau bales semuanya gitu. Kalau papa saya kan udah nggak ada. Apa sih saya bisanya cuma paling doain dia. Pernah dikucilkan dari masyarakat? Enggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ya, masyarakat nggak berani. Karena mereka tahu lo dukun kan? Bukan, salah om. Gue kalau di daerah rumah gue nggak ada yang tahu gue siapa. Jadi prakteknya di mana lu? Gue jauh, daerah Depok, Citayam tuh tempat gue praktek. Oh jadi di daerahnya nggak pernah menunjukkan diri? Makanya dibilang pas gue viral gini, emang lu bisa? Lah kalau lu pada tahu gue dukun santet tuh nggak ada yang mau temenan sama gue. Iya benar iya. Gue nggak mau ngelempar bangke di daerah gue sendiri. Iya. Gue jadi kalau di daerah rumah gue itu Ria terkenalnya mereka tahu tukang tawuran. Oh padahal tukang dukun. Nongkrong, padahal mah gue speak aja gitu dukun. Gue suka ngedugem, wih keren kan? Milenial banget dukunnya. Pokoknya dulu mah layaknya anak-anak aja gitu, remaja gitu. Layaknya gue main ya biasa, gue kerja kalau di mata mereka. Tapi selesai kerja ada kerjaan lain. Ria siapa sih nama lengkapnya? Ria Puspita. RP. Anjay. Ria Puspita. Kalau Ria Puspita RP, kalau Ria Agustina Nawawi RAN. Siapa tuh? Ya kan disingkatnya, ya kan. Siapa sih? Tergantung ininya, ya kan. Kepanjangannya apa ya kan? Ria Puspita RP rupiah. Uya UK. UK 2, UK. Ria UK. Ria masih bisa ngelihat nggak sih kayak sekarang? Ini ngelihat. Ini bukan dukun santet nih, pelawak ini. Lagi nanya yang bisa ngelihat gak ini ngelihat. Orang-orang yang ini dia kena santet nih, dia kena pelet nih gitu. Dia pakai susuk. Masih bisa om, makanya saya ngobatin. Iya. Jadi bisa langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Jadi dari gini, Mbak suka sakit kayak gini, gini. Iya, kan dia belum cerita ngomong. Makanya saya bilang Om Uya tadi pernah nggak ngalamin spiritual? Oke. Karena saya lihat Om pernah, tapi apa yang dilihat dari Ria ke saya? Iya, peka, orangnya sensitif. Cuma kalau untuk hal-hal kayak santet gitu-gitu kayak jauh. Iya. Ya cuma peka gitu-gitu udah biasa sih. Iya. Saya ngakuin, feeling saya itu kuat. Dan gini ya Om, orang yang cuek, yang rasional juga. Maksudnya kayaknya ya udah gue sakit gitu. Terus gue udah bisa ngeliat setan ya udah cuek. Itu jarang banget orang mau santet dia. Oh gitu justru. Kenapa? Ya dukunnya bete ngeliatnya. Mau dimasukin apa kayak gimana kayak saya nih masukin. Dia ke dokter lagi dah, serah lu lah. Lu mau ke dokter kan gue kerjain terus, kerjain. Tapi nggak bikin dia mati ya orang sakit doang, karena dia terlalu rasional. Jadi apapun yang dia rasain ke dokter lagi. Pada intinya nanti si yang pelaku nggak punya mahar selesai. Oh jadi kalau udah nggak bayar lagi selesai? Selesai. Oke begitu ya. Sekarang dukun juga paling males nyantet Denis Caryesta. Takut di podcastin sama Denis. Si Denis, ya cadel. Kalau saya dulu jadi dukun sama dia, saya buat gagu saat itu. Oh gitu ya. Kalau saya jadi dukun nih, oh gitu ya. Lu ngomong mulu, udah gue nggak ngerti lu ngomong apaan, pengen gue bikin gagu gitu kan. Kalau lagi jadi dukun, untungnya udah enggak, Del, maaf. Iya. Nih, kalau di orang di TV nih, bisa ngeliat nggak artis siapa yang pakai susuk atau kena santet atau apa gitu? Ya ada, tapi saya nggak boleh ngucapin namanya saya. Seujon ntar
Inisial aja. Inisial. Yang lagi rame banget. Kenapa? Siapa? R. Aha. Itu udah lama saya ngelihat, memang ada di hati saya saat saya belum viral, dari saya belum viral. Coba ya Allah saya ditemuin sama dia gitu. Saya pengen megang, bener nggak sih yang saya lihat di badannya. Memang yang jahatin dia itu dulunya orang terdekat dan bukan 1-2 orang. Dulunya orang terdekat. Ini artis nih? Artis. Jadi yang lagi dia, artis? Jadi dia dikerjain sama yang dulunya tuh orang terdekatnya dia. Kayak nauzubillah min dzalik, Om Uya disantet sama saya. Dulu saya sahabatnya Om. Cuma ada sedikit trouble, jadi kita musuhan tentang masalah bisnis. Oh, ini gitu. masalah bisnis yang dilihat Maria. Oke, terus? Masalah bisnis. Jadi ada doa saya, coba saya megang gitu buat nolonginnya gini. Sedikit kemampuan saya bisa nggak buat ngeringanin sakitnya dia sampai dia sembuh gitu. Walaupun ikhtiar saya tetap sama yang di atas, siapa tahu Allah ngeridoin saya megang dia gitu. Karena saya kasihannya dari sekian tahun sebelum saya viral malah kan, dari sebelumnya saya lihat dia udah ngerasain sakit, langsung booming lagi. Kalau dia sakit lagi katanya dalangnya dikerjain orang gitu, alih-alihnya dikerjain orang karena bisnis. Terus ini mulut saya gatel tapi saya mau ngomong sama siapa? Ya saya ngelihat kalau lagi di TV, ya ini mah udah emang dikerjain orang. Sekali kayak ada yang ngajak gua ke sono gitu. Nah pas saya udah kayak gini, mudah-mudahan Allah ngasih gitu ya kan. Kan Allah kalau udah tinggal ngomong gitu udah jalan. Siapa tahu saya ada jalannya ketemu sama beliau. Memang sakitnya itu parah Om Uya. Nanti gini, setelah kita udah sembuhin dia, baru nanti medisnya kelihatan. Medisnya baru kelihatan? Jadi memang pada dasarnya itu kebanyakan orang dibuatnya itu medisnya ditutupin. Jadi biar kita bisa masuk semena-mena nih, seenak-enaknya gaib. Jadi kan kalau di medis nggak kelihatan CT scan dan segala macam nggak kelihatan. Aman-aman aja. Aman. Jadi dia biasa lagi, tapi kok gue sakit. Kalau ini kan udah mulai kelihatan nih medisnya. Katanya isunya medisnya inilah, itulah. Cuma ada hati kecil saya, gue mau ngebuktiin aja sama diri gue, bukan pembuktian ke orang-orang buat sombong nih gue bisa. Enggak, bukan. Pembuktian sama diri saya, bener gak sih lu kena gitu. Gue pegang deh, coba. Sekali aja pegang. Kalau emang semuanya itu gue bohong, terus gue gak bisa, ya gue bakalan mundur sendiri. Tapi insya Allah gue mau megang lu sampai sembuh gitu. Lu gak mau bayar gue gak apa-apa, karena ini kemauan saya gitu. Kemauan sendiri. Habis kita ngobrol ya, saya penasaran nih siapa juga orangnya. Siap. Bongkar jadinya. Iya, saya penasaran juga. Tapi jangan lemes. Ya enggak lah, saya mau orangnya bisa dipegang omongannya. Pegang doang. Iya. Oke, jadi itu ya. Iya, terus siapa lagi? Ada lagi yang di TV? Yang di TV kalau public figure untuk santet sih enggak, yang lagi booming ini doang. Karena parah. Iya. Kalau pakai susuk mau banyak. Suaranya suara saya tadi tuh. Cewek rata-rata ya? Cowok juga. Cowok pakai susuk juga? Untung saya jadi artis yang jelek, jadi jelek aja laku. Justru penjajan pakai susuk. Nah, itu yang harus saya tanyain. Coba jujur, kalau emang dia bisa ngeliat saya pakai susuk nggak? Susuk kintil. Orang mah kantil, dia mah enggak. Alami. Emang begini. Enggak kata siapa jelek? Siapa yang bilang jelek? Saya sebelum dikatain orang, saya ngatain sendiri aja dulu. Enggak. Jelek mukanya, hatinya kan bagus, baik, bau lagi salah ya, maaf ya. Hatinya baik. Aku dulu bau nih jajan. Bagus, Om hoki, rezekinya lancar. Yang penting panjang rezekinya itu karena Om sering sedekah, berbagi. Nggak pernah yang namanya nyakitin hati orang, walaupun nggak tahu, tapi kan nggak pernah ada niat buat nyakitin. Orang lain sakit hati, ya kita minta maaf. Kita udah selesai minta maaf. Apalagi keluarga Om, ya saling mikul satu sama lain. Banyak di luar sana yang ngiri, wah keluarganya Uya harmonis banget, anaknya beli HP mahal, beli barang branded ini. Cuma bukan nggak ada yang ngerasa disaingin, banyak. Cuma indikasi untuk santet mah enggak. Tapi mereka yang nggak suka panasnya pakai harta lagi. Gue beli kayak Nino, gue beli kayak Cinta. Sombongin lagi lah. Karena di sini kita tahu orang yang punya penyakit hati kayak gimana. Semakin kita kaya, bukannya doain, bukannya senang dan ngejar kita biar ikut. Mana?
Saya Om, kata Iya. orang lu dukun gak ada yang berani nganuin lu. Iya, iya. Kata siapa? Lah saya viral teman-teman saya jauhin saya. Oh iya? Mm-mm. Iya, iya. Ngapa? Iya, iya. Takut kali dilaporin polisi. Katanya saya nyantet orang kan dulu ya. Nah, ini nggak takut justru bikin mati orang dan dipelaporin polisi? Dulu. Oh iya. Makanya dia bilang, lu kan nyantet orang kan dulu. Dulu, iya. Nah kalau polisi mau marahin, ya marahin Ria yang dulu Iya, sono iya. cari Undang-undang gitu. santet belum ada ya, Mas? Nah, Kan sekarang kalau saya udah ada udah ada. Udah ada kan? Udah Ya, kan? makanya hati-hati tuh dukun santet. Iya. Tapi Baik-baik. ngebukti gimana nanti polisi ngebuktinya pakai kau undang-undang dukun santet itu gimana ngebuktiinnya? Ya mungkin polisi panggil intelnya dari dukun juga. Lawyernya mesti begitu juga. Iya. Iya, iya, iya. Makanya kan hal gaib itu nggak bisa pakai logika Nah. Om. Nggak bisa dihukumkan. Hukum maksudnya nggak bisa dibukukan kayak gimana ceritanya. Karena dia nggak kelihatan. Iya, itu pembuktiannya bingung ya. Nah, pembuktiannya Tapi kalau bingung. nanti pembuktian kayak begitu, saya udah tahu pengacaranya harus pakai siapa. Siapa? Iya, 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 iya. Yang logikanya berbeda pasti kan, ya kan ya. Pasti kalau misalnya iya. hukum di goib agak susah masuk ke logika, di rasional agak susah. iya, iya. Makanya kalau sekarang Ria bangga sama lo yang sekarang, banggalah karena saya mengedepankan Allah dibandingin dulu. Kalau dulu kan saya apa-apa, pokoknya setan gue paling jago, gue paling sakti. Sombong ya. Ya, sombong banget. Sekarang gimana ya, mau sombong juga apa yang mau disombongin. Ya orang yang minta tolong sama saya aja saya kadang nggak saya pegang, ya udah sholat aja ini. Karena saya tahu buat ngeringanin mereka itu sebenarnya cuma mereka sholat tapi nggak pakai iman Om. Iya. Jadi Asal aja. udah kayak gitu dengan enaknya saya sholat tiap hari ngaji. Cuma nggak khusyuk ya kan? Itu. Iya. Saya bilang khusyuknya iman nggak? Terus pakai iman nggak? Terus gimana cara sholatnya gimana? Karena saat lo meminta terus ya Allah jauhin nih dari setan-setan nih. Gue mau sembuh, jangan begitu doanya. Ya Allah kasih saya rezeki yang panjang, berkah sehat. Tolong angkat penyakitnya ya Allah. Jadi dia salah doa. Ya Allah belum ngelihat kekhusyuannya, ya udah diminta lagi sama Allah. Udah lu doa aja, doa terus. Iya. Karena nggak ada penyakit yang Allah turunkan ke manusia dengan yang berat pasti sesuai sama kemampuan kita. Dan gak ada pertemuan yang kebetulan kayak kita berdua nih. Semua sudah ada jalan. Udah ada jalannya. Dia bisa ngelihat nggak orang yang dijagain di belakangnya? Nggak ada Om. Tante Astrid lagi sono yang Iya, jagain. iya. Maksudnya saya pengen lihat. Tiap hari selalu istri saya ngintilin saya di belakang. Ya. Kalau untuk leluhur gini, Ya. keluarga besar Om Uya pasti salah satu ada yang penganut leluhur. Iya. Pasti orang zaman dulu mau Om Iya. Uya, Tante Iya. Astrid, semuanya pasti ada. Ada orang-orang tetua yang percaya dengan adat Iya, istiadat iya. itu. Dan turun-temurun itu hadirnya bukan di Om Uya tapi anak-anak Om Uya. Iya, iya, iya. Mereka dihadiahin sama Allah punya yang sensitif, Iya. badan dia sensitif, tapi saya sukanya itu kalian sebagai orang tua mendorongnya dengan hal positif juga. Mereka tuh peka banget, Iya, banget. iya. Dan Om sadar diri kalau yang gue lihat, gue rasain itu pasti jadi nyata. Iya. Tapi nggak dipikirin, nggak dijadiin beban dan tidak diasah untuk terlalu jauh. Iya, Kalau nggak. saya diasah jadinya Diasah jadi kejauhan. akhirnya jauhan. Karena Iya. kebanyakan memang orang yang udah turunan ya sensitif kayak gini Om. Iya, iya, iya. Sebenarnya sih biasa aja. Iya, Kalau iya. kalau udah yang biasa sensitif ngeliat setan, oh ya udah. Ya udah biasa ya. Udah biasa. Iya. Bener kan? Bener, bener. Ngeliat udah biasa kan? Biasa, Ngerasain udah biasa. biasa. Yang paling takut apa Om? Ngeliat apa? Dulu waktu saya kecil ngelihat orang yang mukanya jelek, kayak leak gitu kali ya. Ya biasa aja ngomong jeleknya Om. Bukan. Itu jadi di sebelah saya ada orang rumah kesurupan, pembantunya kesurupan. Pada ngumpul kan, itu keluar tuh dari kerumunan orang tuh. Berarti pernah kan? Pernah. Ada ngerasain Iya, kan? lihat. Nah, itu nggak perlu dipilih dia harus dukun, dia harus kayak gini. Kalau yang iya. namanya goib pasti Iya. salah satu dari orang yang diciptain sama Allah nih manusia Iya. pasti punya, Iya, iya. pasti tahu kita berdampingan hidupnya. Jadi kalau saya ngelihat orang yang punya kemampuan kayak gitu, saya seneng. Iya, iya. Bukan wah ada yang lebih jago dari gua. Saingan nih, bukan nih gitu, saingan. iya, Enggak, iya. semuanya udah tahu. Semua pasti Allah nurunin kita bareng sama kembaran kita kalau kita bilang. Kembarannya, twins. Nah, itu yang jaga. Sama kayak Om. Iya. Siap, Ri. Terima kasih. Aku yang terima kasih Ini- sudah diterima. Ini berbagi ini adalah berarti semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah terjerumus, ya kan? Tapi tidak ada kata terlambat untuk bertobat Itu. seperti Ria ini, ya kan? Kalau tidak ada Ria di sini, kalau Ria tidak di sini, berarti Ria belum bertobat, Nah, ya kan? benar. Sekarang Ria bercerita ini untuk berbagi,
ya buat kalian yang masih merasa ini jalan yang salah, segeralah bertobat, betul kan? Nggak ada untungnya. Itu intinya dari pembicaraan kita. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Salam buat anaknya juga. Iya. Yang tadi udah dulu susah banget dapat anak, sekarang akhirnya dapat anak. Dijaga baik-baik. Iya, siap Om. Terima kasih banyak. Kalau mau salah menghubungin Ria, ada ini Instagramnya di sini nanti ya. Dan ada channel YouTube juga ya? Ada. Ada. Ini channel YouTube-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris. Alah.